Gerak Bojonegoro. Bergaya genre rock and roll, vokalis band di Pasuruan sukses ternak burung kenari. Terus dikembangkan, Pantai Kelapa Tuban menjadi destinasi wisata yang menyenangkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Jatim Awan edisi akhir pekan kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di Jawa Timur. Dan berikut Jatim Awan selengkapnya bersama saya Nandi Narendra. Mengawali Jatim Awan edisi akhir pekan, pemirsa, 3 bangkai sapi ditemukan warga tersangkut dan menumpuk di pintu Bendungan Gerak Kabupaten Bojonegoro. Bangkai sapi ini diduga sengaja dibuang oleh pemiliknya akibat terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK yang tengah mewabah. 3 bangkai sapi ditemukan tersangkut dan menumpuk di pintu Bendungan Gerak Bojonegoro, Desa Padang, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro pada Jumat sore. Polsek Kalitidu telah menerima laporan itu sejak sepekan terakhir. Polisi belum bisa memastikan apakah bangkai sapi ini akibat hanyut saat banjir atau sengaja dibuang oleh pemiliknya akibat mati setelah terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK yang kini mewabah. Polisi juga berkoordinasi dengan Dinas Perikanan dan Peternakan serta BPBD Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan evakuasi. Bangkai sapi yang hanyut di Bendung Gerak sungai. Ini kami dengan Pak Camat dengan petugas operator pintu air melakukan pengecekan. Kita belum tahu terkait dengan bangkai ini apakah penyebabnya karena adanya banjir bandang atau karena adanya penyakit PMK. Makanya kami koordinasi dengan dokter dari Dinas Peternakan dan Hewan untuk melakukan pengecekan kematiannya. Sementara itu, operator pintu air Bendungan Gerak Bojonegoro, Yusuf Nur Alim menjelaskan jika bangkai sapi yang menumpuk ini biasa terjadi setiap tahun. Namun, di tahun ini jumlah bangkai sapi makin banyak dibanding tahun sebelumnya. Biasanya tetap sering, tiap tahun tetap ada, tapi nggak sebanyak yang sekarang. Untuk sekarang berapa mas jumlahnya? Kurang lebih kemarin tuh ada 8 ekor bangkai sapi. Kalau biasanya kayak gini itu diapain mas? Biasanya kalau dari kita, SOP-nya itu harus membuang sampah yang ada di hulu bendung. Jadi dibuang mas ya? Ya, dibuang, dialirkan ke Diketahui sejak seminggu terakhir telah ditemukan 8 bangkai sapi yang menumpuk di pintu air Bendungan Gerak Bojonegoro. Samsul Alim, JTV. Wabah penyakit kuku dan mulut atau PMK berdampak pada pedagang ternak sapi di Banyuwangi. Tak hanya omset penjualan para pedagang, harga sapi pun anjlok. Inilah aktivitas pasar hewan di Kecamatan Rogo Jampi yang tampak normal. Faktanya, para pedagang ternak justru mengalami kekecewaan karena omset penjualan turun drastis setelah ternak sapi mereka ditawar dengan harga yang anjlok. Menurut pedagang, kondisi ini terjadi sejak mewabahnya penyakit mulut dan kuku atau PMK pada bulan Desember 2024 lalu. Kondisi ini membuat harga dan omset penjualan sapi anjlok. Harga sapi turun antara 2 juta hingga 3 juta rupiah per ekor. Jika normal, sapi ukuran sedang dihargai 14 juta rupiah, namun kini turun menjadi 12 juta rupiah, bahkan lebih rendah.
Selain itu, omset penjualan ternak turun drastis. Jika biasanya pedagang membeli beberapa sapi dari peternak dan mampu menjual hingga 3 ekor di pasar hewan, namun kini para pedagang lebih memilih menjadi makelar karena khawatir tak bisa menjualnya. Penurunan omset penjualan ini dipengaruhi karena tak ada pembeli dari luar kota Banyuwangi, seperti Bondowoso, Jombang, hingga Bandung. Dengan penjualan ini pengaruh sekali ya. Berapa biasanya kalau hari normal laku berapa Pak sekali pasaran Pak? 3 ya 2 tergantung bawah ya. Kalau gitu ya. Kalau sekarang Pak dengan adanya PKI sekali pasaran laku berapa? Tambah Pak, tak berani Pak. Nggak berani Pak. Bantu aja makelaran gitu ya. Perlu diketahui, wabah PMK di Banyuwangi mulai terdeteksi sejak Desember 2024. Data dari Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, total 26 ekor sapi terjangkit PMK. Setelah dilakukan penanganan, 10 ekor sapi akhirnya dinyatakan sembuh, sedangkan sisanya masih dalam perawatan. Handoko Kusumo, JTV. Pemirsa, akibat hujan deras, petir disertai angin kencang di wilayah Bangkalan dalam sepekan terakhir membuat ratusan nelayan enggan melaut. Akibatnya, para nelayan beralih menjadi pekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hujan deras, petir yang disertai angin kencang di wilayah Bangkalan sepekan terakhir membuat sebagian besar wilayah di Kecamatan Kota terendam air setinggi 20 cm hingga selutut kaki orang dewasa. Cuaca ekstrim ini juga berdampak pada ratusan nelayan di Kampung Lebak, Kelurahan Pangeranan, dan Kampung Bandaran, Kelurahan Pejagan, Bangkalan, yang enggan melaut akibat ombak tinggi dan angin kencang. Sebagian besar nelayan lebih memilih untuk tetap tinggal karena dipastikan cuaca ekstrim akan merusak jaring dan hasil tangkapan ikan tak mencukupi biaya operasional. Untuk sementara, ratusan nelayan di Kampung Lebak dan Bandaran beralih bekerja sebagai tukang bangunan atau pekerjaan lain untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagian lagi memilih memperbaiki jaring dan perahu mereka. Sementara di Bondowoso, banjir bandang yang menerjang Dusun Teh, Desa Gunung Sari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso pada Kamis sore. Air bah dan material kayu masuk ke pemukiman dan merusak rumah warga. Pasca kejadian itu, sebanyak 200 personil gabungan TNI, Polri, dibantu warga melakukan pembersihan material banjir bandang di pemukiman warga dan akses jalan. Selain itu, petugas juga menormalisasi saluran dan sungai agar air yang mengalir dari arah Pegunungan Argopuro tidak terhalang. Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga berjanji untuk memperbaiki rumah yang terdampak banjir bandang. Muhammad Sahid dan Rizky Setiawan, JTV. Pemirsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar seminar refleksi perjalanan demokrasi untuk memperingati HUT ke-52. Informasi ini akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Jatim Awan.
Pemirsa, Jatim Awan mengajak Anda mengintip aktivitas anak-anak yang terjerat masalah hukum di Yayasan Bengkel Jiwa di Jember. Di tempat ini, anak-anak ini dibina dan dibekali kreativitas bermanfaat dan memiliki penghasilan. Inilah sejumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Yayasan Bengkel Jiwa Jember, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Usai sekolah, anak-anak binaan yayasan yang berdiri sejak 2019 ini melakukan berbagai pelatihan, keterampilan, konseling, serta dukungan sosial untuk membantu meningkatkan kualitas hidupnya. Para anak-anak binaan hukum atau ABH diajarkan untuk beternak ayam dan itik hingga mampu mandiri. Hampir setiap bulan, Bengkel Jiwa ini mendapat titipan anak masalah hukum. Mayoritas mereka terlibat kasus pengeroyokan hingga kasus lain. Melalui berbagai program pembinaan, Bengkel Jiwa Jember mengajarkan keterampilan hidup, memberi dukungan psikologis yang sangat dibutuhkan saat berhadapan dengan hukum. Kemudian untuk rehabilitasi anak-anak yang ada di sini, karena konsep kami bukan pondok pesantren, jadi kami pendekatannya lebih ke berbasis masyarakat, yang mana kita mencoba anak-anak itu bisa pulih kembali dengan kondisi-kondisi seolah dia tidak merasa dia di penjara, tetapi dia sebenarnya di penjara gitu. Tapi hak anak seperti pendidikan kita penuhi, mereka sekolah tidak di dalam lembaga tapi dia di luar lembaga. Kemudian dia juga bisa berinteraksi dengan teman-temannya di sekolah maupun di lingkungan sekitar lembaga. Salah satu orang tua ABH mengaku lega setelah anaknya telah mendapat pembinaan. Setelah menerima pembinaan, anak mengalami perubahan drastis dan mengalami perbaikan kualitas perilaku yang baik. Sangat amat berubah sekali semua anak-anak. Semua bisa mandiri, sangat amat dewasa. Ya sangat, kita kalau menilai itu mandirinya Kak. Rupanya mandiri, sangat amat dewasa, bisa berpikir sebelum bertindak, bisa berpikir. Terus bangun tidur udah tepat waktu, nggak usah disuruh gini-gini. Mandiri lah, sangat amat mandiri. Diharapkan Bengkel Jiwa Jember ini menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak yang pernah tersandung masalah hukum. Lutfi Kurohman, JTV. Pemirsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar seminar refleksi perjalanan demokrasi untuk memperingati HUT ke-52. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, ada rekan reporter Dewi Imroatin dan juru kamera Agassi Lasura di Hotel Mercure. Rekan Dewi, silahkan laporannya. Iya, Nandi. Ya, pemirsa, saat ini saya berada di lokasi seminar tempat berlangsungnya seminar yang digelar DPD PDIP Jawa Timur dalam rangka HUT PDIP ke-52 tahun. Ya pemirsa, DPD PDIP Jawa Timur menggelar seminar dengan tema Refleksi 52 tahun, Perjalanan Panjang dan Berliku Merawat dan Mengawal Demokrasi, yang diikuti struktur partai se-Jawa Timur, kader partai, masyarakat umum, kaum milenial dan mahasiswa. Dengan narasumber Bambang Pacul, Ketua DPP PDIP, Ikrar Nusa Bakti, pengamat politik, dan Adi Prayitno, pengamat politik dari UIN Jakarta. Untuk mengetahui seperti apa detailnya pelaksanaan seminar ini, saya akan mewawancarai langsung Sekretaris DPD PDIP Jatim, Sri Untari. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Gimana? Sepertinya perlu semangat di HUT ke-52 tahun ini. Tapi perjuangan nanti penjumpaannya. Bisa dijelaskan Ibu, seperti apa ini, kenapa kok menggelar seminar, dan dengan tema ini apa yang ingin dilakukan ke depan, dan semangat apa yang akan dilakukan? Ya, ini ulang tahun ke-52. Partai kami sudah 52 tahun, artinya kalau orang dewasa itu sudah matang. Tetapi cobaan kehidupan pasti ada. Hari ini di 52 tahun, PDI Perjuangan ulang tahun dengan kami tematik besarnya adalah Satyam Eva Jayate,
pada akhirnya kebenaran akan menang, dan kemudian kita tetap mengobarkan api perjuangan dan tak kunjung padam. Nah, untuk itu kemudian kami memilih tema yaitu refleksi bagaimana PDI Perjuangan merawat dan mengawal demokrasi Indonesia. Ini karena kita sebagai salah satu partai tertua di Indonesia yang mulai dari awal berdirinya PNI, kemudian lanjut sampai dengan fusi, lalu kita startnya di situ 52 tahun itu startnya di fusi. Tetapi latar belakangnya adalah ketika Bung Karno mendirikan PNI tahun 1927, sehingga kami tidak ingin apa-apa yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu dalam melepaskan diri dari penjajahan dengan menginginkan negara yang demokratis yang sampai hari ini sudah kita dapatkan. Ini ada gelombang-gelombang baru yang menyebabkan demokratisasi yang ini terganggu, sehingga tidak seperti yang karena dalam rumusan negara demokratis itu akan bisa terjadi kalau sudah pemilu sampai ke-7. Ini udah pemilu ke-6 mau ke-7. Nah, seharusnya kita sudah leading sebagai negara demokrasi, tapi ini mundur lagi. Nah, maka kita mencoba untuk merefleksi bagaimana peran kami sebagai partai politik untuk bisa merawat dan mengawal demokrasi ini, sehingga pilihan tema ini berasal dari kontemplasi kami sebagai kader bangsa, sebagai kader partai, kader bangsa, bahwa kita senantiasa ingin memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara melalui partai politik. Tetapi partai politik yang sedang kondisi hari ini sedang kita rawat dan pelihara ini juga ada gangguan, utamanya di masalah hukum. Maka inilah kemudian kita mencoba memberikan refleksi pandangan orang luar terhadap PDI Perjuangan seperti apa. Lalu apa yang menurut mereka positif yang besar di PDI Perjuangan yang sampai hari ini tetap menjadi pengawal demokrasi, karena kita pemilu 3 kali ini berturut-turut kita menang terus. Artinya hat-tricknya memang sudah terjadi, walaupun memang tidak dalam posisi sampai atas 20%. Itu jadi latar belakangnya. Nah, kemudian kita mengundang Prof. Ikrar, Mas Adi Praetno, dan Mas Pacul. Di Mas Pacul ini ada sebuah ketertarikan generasi muda untuk berpolitik. Nah, situasi hari ini kan banyak generasi muda, Gen Z, Gen Y ini apolitis. Kita tidak boleh sampai apolitis. Kenapa? Karena bangsa ini pilarnya adalah partai politik. Maka apa yang nanti Mas Pacul bisa lakukan, bisa sampaikan pada generasi muda, ini semakin membakar semangat mereka untuk mau berpolitik. Kemudian Prof. Ikrar adalah orang yang sangat concern di dalam melihat ke tata negara, karena beliau adalah ahli tata negara. Apa yang sudah beliau sampaikan selama ini adalah hal yang sangat kritis, dan kritisnya bukan kritis ngawur, tapi by data. Maka ini akan menambah khazanah pengetahuan bagi kami dan juga teman-teman adik-adik BEM yang kita undang ke sini. Yang ketiga, Mas Adi Praetno akademisi yang politis. Artinya dia senantiasa orang akademik yang berpijak pada pengamatan-pengamatan politik yang ada di negeri ini dan selalu aktual. Sehingga gabungan 3 narasumber ini kami berharap memiliki sebuah sense of demokratik yang besar yang bisa diserap oleh anak-anak kita Gen Z dan Gen Y ini, supaya bisa mereka memiliki insight, memiliki pandangan-pandangan yang tepat di politik. Siap, baik. Terima kasih Bu. Semoga peringatan HUT ke-52 ini berjalan lancar dan mampu memberi semangat baru untuk demokrasi di negeri. Terima kasih. Iya, pemirsa, itu tadi laporan saya di dalam pelaksanaan seminar HUT PDIP ke-52. Untuk mengetahui detailnya, selalu saksikan JTV. Saya Dewi Meratin dan juru kamera Agassi Lasura melaporkan dari peringatan HUT PDIP ke-52. Terima kasih rekan Dewi atas liputannya. Pemirsa, kami akan kembali dengan usaha mandiri warga dalam budidaya burung dengan gaya menarik dan unik di sejumlah daerah di Jawa Timur. Tetaplah bersama kami di Jatim Awan.
Pemirsa, seorang mantan vokalis band di Pasuruan sukses beternak burung kenari dan perkutut. Uniknya, peternak burung ini membuat kandangnya dengan nama-nama band bergenre rock and roll internasional. Inilah suasana peternakan burung milik Ahmad Taufik, warga di lingkungan Gogoran, Desa Seladi, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Masyarakat sekitar menganggap jika Ahmad Taufik bukan peternak burung biasa. Jika memasuki lokasi peternakan, maka terkesan geriap dengan hiasan bernuansa musik genre rock and roll. Salah satu kandang burung ini diberi nama band-band legendaris, mulai dari Metallica, Nirvana, hingga AC/DC. Peternak burung jenis kenari dan perkutut ini telah berjalan sejak 9 tahun lalu. Dengan perawatan khusus, burung perkutut dan kenari ini mendapat pakan berkualitas dan terjaga kebersihan kandangnya. Tak hanya itu, burung-burung ternaknya selalu diberi lantunan musik bergenre rock and roll agar suasana nyaman bagi burung peliharaannya. Dengan konsep peternakan uniknya, justru menjadi strategi bisnis yang menarik minat pembeli dari Surabaya, Malang, Jakarta, hingga Kalimantan. Kebetulan dulu waktu remaja kan suka medek, makanya terinspirasi untuk setiap kandang saya kasih nama-nama band terkenal. Ini semua kandang isinya namanya juga band terkenal ya, ya? Sesuai nama burungnya. Apa aja Mas yang ada di sini? Ada kandang AC/DC, Metallica, sama Nirvana, macam-macam. Dulunya apa jenengan ini? Kapal alirannya. Saya gitu. Rocker berarti Pak ya? Ini mulai tahun berapa ini Pak usaha ini? Saya terdaftar di P3K 2016. Oleh Taufik, burung hasil ternaknya dibanderol harga bervariasi. Khusus kenari dihargai mulai Rp200.000 hingga Rp500.000. Sedangkan burung perkutut juara laku dijual dengan harga Rp25 juta per ekor. Abdul Majid, JTV. Pemirsa, libur akhir pekan telah tiba dan Jatim Awan akan membawa Anda menjelajah destinasi wisata di Pantai Kelapa di Tuban. Tetaplah bersama kami di Jatim Awan. Pemirsa, wisata Pantai Kelapa di Kabupaten Tuban memiliki panorama pasisir pantai utara yang indah. Bahkan selama liburan akhir pekan, para wisatawan bisa menikmati nikmat rindangnya nyiur kelapa sembari berkuda menyusuri pantai. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Jatim Awan edisi akhir pekan. Mewakili kru yang bertugas, saya Nandi Narendra pamit undur diri. Selamat siang dan salam JTV 100% Jawa Timur. Akhir pekan atau saat musim liburan, wisata Pantai Kelapa yang terletak di tepi Jalan Daendels, Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, tak pernah sepi pengunjung.
Para pengunjung ini berasal dari sejumlah daerah berkunjung ke pantai yang rindang dengan nyiur kelapanya. Dengan tiket masuk Rp10.000 per orang, tentu saja pengunjung bisa menikmati suasana liburan yang menyenangkan. Selain itu, pengunjung bebas berpiknik untuk menikmati makanan dari rumah di kawasan pantai. Tak hanya panorama Pantai Kelapa, kawasan ini menyediakan wahana bermain untuk anak hingga dewasa. Mulai flying fox, menunggang kuda, menyusuri pantai, dan mengendarai ATV. Dipatok dengan harga Rp20.000. Lihat di seberang sana, di pantai Kelapanya. Naik wahana ini motor dan di kolam renang tadi. Kolam renang. Ya. Pak, untuk suasananya gimana Pak di sini? Lumayan seru. Kalau buat liburan deket-deket ya. Cocok ya Pak. Lumayan adem. Banyak pohon kelapanya ya Pak ya. Cocok. Selain itu, lokasi ini menyediakan sejumlah spot bersuah foto dengan latar belakang lepas laut utara yang tenang. Selain bersih dan indah, membuat para pengunjung betah berlama-lama. Wahana apa aja yang dicobai? Seperti motor, jalan ini untuk senang-senang. Pak, gimana Pak suasana di sini? Suasananya alhamdulillah meriah. Sejuk ya Pak ya? Ya. Kelapanya banyak. Banyak. Saat akhir pekan atau musim libur tahun baru, pengunjung Pantai Kelapa tercatat mengalami peningkatan hingga 200%. Selain dari Jawa Timur, pengunjung dari Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, hingga Kalimantan juga berkunjung di Pantai Kelapa. Bagaimana? Anda tertarik berkunjung ke Pantai Kelapa Tuban? Ziki Muhammad dan Kusni Mubarok, JTV.